Bumi Manusia. Kenapa Bumi Manusia ini penting? Bumi Manusia bercerita tentang fiksi sejarah, rasisme, dan kolonialisme pada masa itu antara bangsa Eropa dan pribumi Hindia. Latarnya ada di Surabaya, melihat bagaimana ketidakadilan pada masa itu yang dirasakan oleh pribumi, khususnya lewat kisah cinta Mingke dan Annelies. Ada 3 tokoh utama di sini, ada Mingke, Annelies, dan Nyai Ontosoro. Karakter yang benar-benar utamanya di sini adalah si Mingke. Mingke ini digambarkan sebagai keturunan bangsawan, punya privilege, bapaknya jadi pejabat, bupati kalau nggak salah, dan dia sendiri bersekolah di sekolah Belanda, dan dia pribumi satu-satunya di sana. Ada suatu hari dia dikenal keluarganya Nyai Ontosoro, yaitu yang berisi Nyai Ontosoro dan Annelies, dan ada satu anak laki-lakinya bernama Robert. Terus ini jatuh cinta lah sama si Mingke, dan Mingke juga perlahan-lahan suka sama Annelies, ya karena Annelies ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantik, yang banyak dipuja-puja laki-laki. Lewat karakter Mingke ini sebenarnya ada semangat untuk berjuang, untuk mengubah nasib diri sendiri dan bangsanya juga. Kemudian ada semangat pantang menyerah. Ada sosok Annelies. Sosok Annelies ini di sini adalah anak dari Nyai Ontosoro yang seorang Indo. Bapaknya Annelies ini adalah orang Belanda dan Nyai Ontosoro adalah asli Jawa. Digambarkan sebagai perempuan yang sangat rapuh menurut aku, dan dari sekian banyak karakter di buku ini aku paling gak suka sama karakter si Annelies ini, walaupun sebenarnya dia punya alasan sendiri, punya latar belakang sendiri kenapa dia menjadi perempuan yang rapuh, yang manja, yang menye-menye kepada Mingke. Kemudian ada karakternya Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro di sini digambarkan sebagai perempuan yang tangguh, yang kuat, terlepas dari latar belakangnya yang menurut aku wow, mencengangkan banget gitu, sampai dia dipanggil Nyai. Mungkin aku ceritain sedikit ya tentang Nyai Ontosoro di sini, latar belakangnya, kenapa dia bisa menjadi Nyai. Jadi sejak dia belia, orang tuanya, khususnya bapaknya ini, menjual Nyai Ontosoro ke seorang Belanda, menjadi peliharaannya Belanda dengan sekian harganya. Kayak untuk perempuan zaman sekarang tuh kayak nggak kebayang kan kayak gimana gitu. Kita nggak tahu orangnya, nggak kenal sama orangnya sama sekali, dan tiba-tiba kita diminta harus tinggal satu rumah dengan laki-laki itu dan melayani dia gitu. Ya, aku berpikir perempuan zaman sekarang tuh benar-benar lebih beruntung dari perempuan zaman dulu gitu. Ada yang terpaksa menikah dengan orang lain, ada yang dijual sebagai peliharaan laki-laki. Untungnya Nyai Ontosoro ini dibeli sama laki-laki yang awalnya memperlakukan dia dengan baik, diberikan pendidikan yang pada masa itu untuk seorang perempuan mendapatkan pendidikan itu sangat langka. Dari situ Nyai Ontosoro belajar, bisa berbahasa Belanda, belajar dan membaca bahasa Belanda. Dia jadi perempuan yang naiklah derajatnya. Ending yang Pram pilih untuk buku ini, mungkin yang aku tangkap adalah Pram ingin menyampaikan bahwa
pada masa itu. Betapa kolonial itu sangat rasis dan sangat tidak adil dengan pribumi, yang bahkan lewat karakter Mingke sendiri yang punya privilege bahwa dari keluarga terpandang, dari sekolah yang terpandang juga, nggak menjamin dia mendapat perilaku yang lebih baik, apalagi pribumi biasa, pribumi rendahan pasti akan terinjak-injak. Menurut aku menarik, dan kenapa buku ini wajib dibaca. Dan yang menarik lagi buat aku lewat karakter Nying Ontosoro, bagaimana Pram bisa sangat mengerti, banyak tahu tentang keresahan orang lain, but aku nggak bisa kasih rate sempurna buat buku ini sebenarnya, karena ada beberapa bagian, beberapa hal yang sedikit mengganggu aku. Emang buku ini menurut aku wajib buat teman-teman baca.